Benarkah timnas U17 akan diperkuat pemain keturunan dari Eropa? Siapa saja mereka, dan apa alasan pelatih belum mau menurunkannya sekarang? Garuda Muda, siapkan skuad gabungan lokal dan diaspora menuju Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 tengah menjalani rangkaian persiapan serius untuk menghadapi Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Salah satu agenda penting dalam persiapan ini adalah keikutsertaan mereka di ajang Piala Kemerdekaan 2025, yang sekaligus menjadi sarana uji coba dan evaluasi pemain. Pelatih Nova Arianto menegaskan bahwa turnamen ini bukan sekadar ajang memperebutkan gelar, tetapi juga kesempatan untuk mengukur kemampuan tim, mencari formasi terbaik, dan menilai kontribusi pemain, baik yang berasal dari kompetisi dalam negeri maupun mereka yang memiliki darah Indonesia namun berkarier di luar negeri. Dari total 34 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Bali, 9 diantaranya adalah pemain keturunan atau diaspora. Mereka datang dari berbagai negara, membawa pengalaman bermain di kompetisi yang berbeda-beda. Akan tetapi, untuk Piala Kemerdekaan kali ini, Nova hanya menurunkan 4 pemain diaspora: Matt Baker, Noah Pohan, Eizar Jacob, dan Aaron Switela. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Menurut Nova, ada sejumlah pemain keturunan yang belum bisa bergabung karena faktor kesiapan, usia, atau situasi lain yang membuat mereka belum bisa diikutsertakan saat ini. Meski demikian, peluang menambah amunisi dari pemain diaspora tetap terbuka lebar menjelang Piala Dunia U17 mendatang, asalkan mereka bisa memenuhi standar permainan yang dibutuhkan tim. Federasi Sepak Bola Indonesia juga mendukung langkah memanfaatkan talenta diaspora dengan catatan bahwa pemain lokal tetap menjadi prioritas utama. Pemain keturunan akan dipanggil jika memang kualitasnya terbukti mampu memperkuat tim dan memberi dampak signifikan di lapangan. Piala Kemerdekaan menjadi momen penting bagi Garuda Muda untuk mematangkan kerjasama tim, menguji taktik, dan menyeleksi pemain yang siap tempur di level dunia. Nova memanfaatkan setiap laga sebagai ajang penilaian langsung, termasuk memberi kesempatan bagi pemain yang sebelumnya belum mendapat menit bermain banyak. Hasil awal di turnamen ini menunjukkan performa yang cukup menjanjikan dengan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Meski masih banyak yang harus dibenahi, perkembangan permainan tim dianggap positif. Nova mengakui bahwa masih ada ruang untuk peningkatan, baik dari sisi teknik, fisik, maupun mental bertanding. Dengan jadwal Piala Dunia U19 yang semakin dekat, persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad utama akan semakin ketat. Para pemain, baik lokal maupun diaspora, harus membuktikan diri dalam setiap kesempatan yang diberikan. Pendekatan kombinasi antara pembinaan bakat lokal dan pemanfaatan pemain keturunan diharapkan mampu menciptakan skuad yang solid. Strategi ini diharapkan tidak hanya membuat timnas U17 tampil kompetitif di Qatar, tetapi juga membangun pondasi kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia. Semangat seleksi terbuka dan evaluasi menyeluruh ini menjadi modal berharga bagi Garuda Muda. Dengan persiapan matang dan komposisi tim yang tepat, peluang untuk memberikan kejutan di panggung dunia tetap terbuka lebar.